Kekuatannya adalah PBL mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. Sedangkan kelemahannya adalah guru tidak mudah dalam memposisikan diri sebagai fasilitator. Lalu hasil kajian literatur ketiga, penggunaan media pembelajaran komik berwarna. Jadi untuk media AR ini kita bisa menggunakan media yang terdapat di rumah belajar. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru IT. Apa kabar kawan-kawan? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada video kali ini saya akan menampilkan contoh pengisian LK 2.1 untuk eksplorasi alternatif solusi tugas PPG 2022. Nanti akan saya tampilkan contoh pengisian LK-nya seperti ini, dan akan saya jelaskan juga untuk setiap kolomnya kita isi dengan apa, atau kita ambil dari LK sebelumnya, yaitu LK berapa. Sebelum melanjutkan video, bagi kawan-kawan yang baru mengunjungi channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi saat saya membuat video terbaru lainnya. Seperti ini kawan-kawan untuk tampilan tabel LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Kolom pertama nomor, kolom kedua masalah terpilih yang akan diselesaikan, kolom ketiga akar penyebab masalah, kolom keempat eksplorasi alternatif solusi, kolom kelima analisis alternatif solusi. Ini saya langsung saja tampilkan contoh untuk nomor 1, yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran IPA. Untuk isian kolom nomor 1 ini bisa kita copy paste dari LK 1.4 yang kita sudah buat sebelumnya. Lalu untuk kolom kedua, akar penyebab masalah, yaitu guru belum menggunakan media pembelajaran atau alat peraga yang tepat untuk pelajaran IPA. Untuk kolom ini juga kawan-kawan bisa mengcopy paste dari LK 1.4. Selanjutnya untuk eksplorasi alternatif solusi, di sini berisi tentang kajian literatur dan juga hasil wawancara yang kita lakukan. Untuk contoh kajian literatur pertama yaitu menggunakan media pembelajaran YouTube. Dan untuk mencari kajian literatur ini kita harus sesuaikan juga dengan masalah terpilih dan juga dengan akar penyebab masalahnya. Jadi ada dua variabel yang harus kita gunakan untuk mencari kajian literatur. Ini saya cari di Google Cendekia untuk bagaimana cara mencari kajian literatur menurut masalah dan akar penyebab masalahnya. Di video sebelumnya sudah saya praktekkan. Nanti link videonya akan saya taruh di link deskripsi video ini. Dari kajian literatur pertama ini yaitu menurut Amalia Rizky Wulandari dan kawan-kawan, jurnal tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh media pembelajaran berbasis YouTube terhadap hasil belajar IPA, yaitu siswa kelas 5 sekolah dasar. Lalu hasil kajian literatur kedua yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis komputer, dalam hal ini PowerPoint. Menurut Ika Soimah tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh media berbasis komputer terhadap hasil belajar IPA ditinjau dari motivasi belajar IPA. Lalu hasil kajian literatur ketiga, penggunaan media pembelajaran komik berwarna, yaitu menurut Vika Adriani tahun 2019 mengatakan bahwa dapat disimpulkan penggunaan media komik berwarna berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 2 SD di Gugus 2 Kecamatan Kubu Tamba tahun pelajaran 2017-2018.
Lalu setelah kajian literatur, di sini kita tuliskan juga hasil dari wawancara kita. Di sini saya wawancara dengan kepala sekolah. Pertama, menghasilkan penggunaan media pembelajaran video dari YouTube. Lalu kedua adalah menggunakan media pembelajaran berbasis AR atau augmented reality. Lalu ketiga adalah penggunaan media pembelajaran berbasis ICT atau dengan PowerPoint. Untuk PPG tahun ini memang sangat dianjurkan untuk media pembelajarannya berbasis AR ataupun VR ataupun AI. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga apa itu media pembelajaran AR, AI atau VR dan bagaimana cara kita membuatnya beserta contoh-contohnya. Nanti link videonya juga akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Hasil wawancara di sini saya mendapatkan 3 poin. Lalu dari kajian literatur di sini saya mendapatkan juga 3 poin. Akan tetapi sebenarnya poin nomor 1 ini untuk hasil wawancara dan poin nomor 3 ini untuk hasil wawancara itu sama dengan poin nomor 1 dan poin nomor 2 dari kajian literatur. Jadi sebenarnya di sini ada 4 poin. Dan karena ada 4 poin maka kita juga harus menjelaskan atau mengisi analisis alternatif solusinya juga sesuai 4 poin tersebut. Dan untuk analisis alternatif solusi ini kita isikan kekuatan ataupun kelemahan dari apa yang sudah kita tuliskan di kolom eksplorasi alternatif solusi. Di sini misalnya saya bacakan contohnya, berdasarkan kajian literatur dan hasil diskusi serta wawancara ditentukan alternatif solusi yang relevan dengan akar penyebab masalah adalah pertama, penggunaan media video pembelajaran. Di sini kita jelaskan kekuatan dan kelemahannya. Untuk kekuatannya yaitu bisa diakses kapan dan di mana saja. Di sini yang dimaksud video pembelajaran itu yang terdapat di YouTube ya. Jadi kelebihannya adalah bisa diakses kapan dan di mana saja asalkan ada jaringan internet. Lalu kelemahannya adalah sulitnya mencari video pembelajaran yang sesuai dengan materi dan model pembelajaran yang digunakan. Jadi kadang kita mempunyai suatu materi ataupun rencana pembelajaran menggunakan media video dari YouTube yang sudah dibuat oleh rekan-rekan guru lain. Lalu untuk analisis alternatif solusi kedua yaitu menggunakan media berbasis komputer. Di sini kekuatannya adalah mudah dalam membuat media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Lalu kelemahannya adalah memerlukan alat tambahan seperti proyektor dan LCD. Lalu analisis ketiga adalah menggunakan media pembelajaran komik berwarna. Di sini kekuatannya tidak memerlukan alat tambahan seperti proyektor dan LCD karena ini berbentuk hard copy. Lalu kelemahannya adalah sulitnya membuat dan mendesain media komik pembelajaran. Lalu yang keempat, analisis penggunaan media pembelajaran berbasis AR atau virtual reality. Di sini kekuatannya adalah media pembelajarannya sangat menarik dan beberapa materi tidak perlu membuat karena sudah tersedia di aplikasi rumah belajar. Jadi untuk media AR ini kita bisa menggunakan media yang terdapat di rumah belajar. Jadi kita sudah tidak perlu membuatnya. Lalu kelemahannya adalah membutuhkan perangkat handphone Android dan internet untuk menggunakannya. Ini untuk kelemahan dan kekuatan media pembelajaran berbasis AR. Selanjutnya untuk permasalahan kedua yaitu rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk akar penyebab masalahnya adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru belum melatih kemampuan berpikir kritis siswa atau belum berbasis HOTS. Untuk 2 kolom ini bisa kita ambil dari LK 1.4. Lalu untuk alternatif solusinya dari kajian literatur, yang pertama adalah menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Di sini kita tuliskan
Menurut Raihan dan kawan-kawan, tahun 2022 menyimpulkan model pembelajaran problem based learning atau PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Lalu kajian literatur kedua adalah menggunakan model PJBL atau Project Based Learning. Di sini kita tuliskan, menurut Putri Hadijah dan kawan-kawan, tahun 2016 disimpulkan bahwa ada peningkatan kemampuan berpikir siswa setelah dilakukan proses pembelajaran dengan menerapkan model Project Based Learning. Lalu yang ketiga adalah penggunaan model Discovery Learning. Di sini kita jelaskan, menurut Andi Arifin tahun 2015 disimpulkan bahwa penerapan model Discovery Learning sangat berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Ini untuk kajian literatur kita mendapatkan 3. Lalu dari hasil wawancara dengan rekan guru kita mendapatkan 2, yaitu pertama menggunakan model pembelajaran berbasis HOT. Lalu yang kedua adalah menggunakan model PBL. Di sini berarti total dari kajian literatur dan wawancara kita mendapatkan 5, akan tetapi sebenarnya 3 karena untuk PBL itu sama dengan kajian literatur pertama. Lalu untuk model pembelajaran berbasis HOT ini sebenarnya ketiga model ini semuanya berbasis HOT. Jadi tinggal kita uraikan di kolom analisis apa kelemahan dan kelebihan ketiga model ini. Di sini di kolom analisis bisa kita tuliskan, berdasarkan kajian literatur dan hasil diskusi serta wawancara, ditentukan alternatif solusi yang relevan dengan akar penyebab masalah adalah: pertama, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Kekuatannya adalah PBL mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. Sedangkan kelemahannya adalah guru tidak mudah dalam memposisikan diri sebagai fasilitator atau membimbing atau menggali pemahaman yang lebih dalam atau mendukung inisiatif siswa. Karena untuk model PBL ini guru berperan hanya sebagai fasilitator ataupun pembimbing. Lalu untuk nomor 2 yaitu penggunaan model pembelajaran PJBL. Di sini kekuatannya adalah membantu siswa berpikir kreatif dan inovatif. Lalu kelemahannya adalah alokasi waktu yang dibutuhkan relatif lama dan harus memastikan atau menyiapkan ketersediaan alat dan bahan untuk proyek. Jadi karena PJBL adalah berbasis proyek, maka salah satu kelemahannya adalah seorang guru harus menyiapkan ketersediaan alat dan bahan untuk membuat proyek tersebut. Lalu ketiga adalah menggunakan model Discovery Learning. Kekuatannya adalah sangat cocok diterapkan dalam pelajaran sains. Lalu kelemahannya adalah pembelajaran Discovery menentukan peserta didik untuk menemukan pengetahuan atau konsep sendiri. Maka hasil pembelajaran akan tergantung pada kesiapan siswa tersebut dalam menemukan pengetahuan baru. Ini untuk kelemahan dan kelebihan ini kawan-kawan juga bisa mencari referensinya di internet. Tinggal kawan-kawan ketikkan saja, misalnya untuk PBL, ketikkan saja di Google kelemahan dan kelebihan PBL. Begitupun yang lainnya, misalnya kawan-kawan ingin mengetahui kelemahan dan kelebihan menggunakan media pembelajaran video, maka kawan-kawan bisa ketikkan saja di Google dengan mencari kelemahan dan kelebihan media video pembelajaran seperti itu. Jadi ini saya tampilkan hanya 2 contoh masalah untuk pengisian LK 2.1 yaitu eksplorasi alternatif solusi. Di video selanjutnya akan saya buatkan bagaimana cara kita mengisi dan seperti apa contoh pengisian LK 2.2 yaitu LK terakhir sebelum melakukan PPL. Nanti di PPL juga ada LK satu lagi yaitu LK 3.1 penyusunan best practice. Untuk video pembuatan LK 3.1 sudah pernah saya buatkan, nanti link videonya juga akan saya lampirkan di deskripsi video ini.
Seperti itu video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, ayo dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.